Bapak Ibu, tahan dulu ya. Jangan langsung percaya kabar simpang siur yang beredar di grup WhatsApp, Facebook, atau TikTok. Karena kali ini informasinya bukan katanya-katanya lagi. Bukan sekedar prediksi, bukan cuma bocoran dari sana-sini. Tapi sudah ada pengumuman resmi dari Taspen melalui akun resminya yang bercentang biru. Jadi, buat Bapak Ibu pensiunan ASN, penerima pensiun, penerima tunjangan, termasuk janda dan duda pensiun, kabar ini benar-benar penting untuk disimak sampai akhir. Kabar besarnya adalah Taspen resmi mengumumkan bahwa pembayaran gaji ke-13 atau gaji ke-13 bagi penerima pensiun tahun 2026 mulai disalurkan paling cepat pada tanggal 2 Juni tahun 2026. Nah, ini yang selama ini banyak ditunggu-tunggu. Banyak bapak ibu yang bertanya, bener nggak tanggal 2 Juni cair? Ini cuma info dari kantor daerah atau sudah resmi pusat? Apakah gaji ke-13 akan dipotong bank? Apakah perlu autentikasi 2 kali? Kalau pensiunan janda atau duda bagaimana? Semua pertanyaan itu akan kita bahas satu persatu dengan bahasa yang santai, jelas, dan gampang dipahami. Jadi, Bapak Ibu, melalui akun resmi Taspen, terlihat jelas ada pengumuman terkait pembayaran gaji ke-13 bagi penerima pensiun. Di sana disebutkan bahwa pembayaran dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 2 Juni tahun 2026. Ini artinya tanggal tersebut menjadi awal dimulainya proses penyaluran. Bukan berarti semua orang pasti masuk di detik yang sama. Tapi yang jelas, mulai tanggal 2 Juni, proses pencairan sudah boleh dan sudah bisa dilakukan sesuai mekanisme masing-masing mitra bayar. Taspen menyampaikan begini, halo Sobat Taspen, Taspen mulai menyalurkan gaji ke-13 tahun 2026 paling cepat pada tanggal 2 Juni tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam memastikan manfaat pensiun diterima tepat waktu. Nah, dari kalimat ini saja sudah kelihatan bahwa Taspen memang ingin memastikan manfaat pensiun, termasuk gaji ke-13, bisa diterima dengan lancar dan tepat waktu oleh para penerima hak. Sebelumnya, memang sudah sempat beredar informasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Salah satunya dari KPPN Padang yang menyebutkan bahwa tanggal 2 Juni menjadi awal pembayaran. Nah, sekarang informasi itu makin kuat karena Taspen sendiri sudah mengumumkan secara resmi. Bisa jadi sebelumnya Taspen masih menunggu surat resmi atau teknis pelaksanaan dari pusat, sehingga pengumuman baru disampaikan sekarang. Tapi intinya Bapak Ibu, kabar tanggal 2 Juni itu benar adanya. Yang juga penting, Taspen menjelaskan bahwa penyaluran gaji ke-13 ini dilakukan melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma lewat satu jalur saja. Ada banyak mitra bayar yang bekerja sama dengan Taspen, baik bank maupun kantor pos, agar pembayaran bisa menjangkau para pensiunan di berbagai daerah. Dengan adanya 46 mitra bayar ini, harapannya manfaat pensiun bisa tersalurkan dengan lancar, aman, dan tepat kepada orang yang berhak. Tapi, Bapak Ibu, ada satu hal yang jangan sampai lupa. Taspen juga mengingatkan agar para pensiunan melakukan autentikasi 1 kali setiap awal bulan melalui aplikasi Andal by Taspen. Proses autentikasi ini penting karena menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih berhak menerima manfaat. Caranya pun sekarang dibuat lebih mudah. Cukup melalui aplikasi, lalu melakukan swafoto atau foto wajah sesuai arahan yang tersedia. Jadi tidak perlu panik dulu, ikuti saja petunjuk yang ada. Selain itu, Taspen juga mengingatkan para pensiunan agar selalu waspada terhadap penipuan. Ini penting banget Bapak Ibu. Biasanya ketika ada kabar pencairan uang, apalagi gaji ke-13, mulai banyak oknum yang memanfaatkan situasi. Ada yang mengaku dari Taspen, mengirim link palsu, meminta data pribadi, meminta kode OTP, bahkan meminta transfer uang dengan alasan biaya administrasi. Nah, kalau ada yang seperti itu, jangan langsung percaya. Taspen tidak meminta data rahasia melalui pesan pribadi sembarangan. Kalau ragu, lebih baik hubungi call center resmi Taspen di 1.500.919. Sekarang kita masuk ke dasar aturannya. Jadi, dasar pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, dibahas tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Jadi, PP nomor 9 tahun 2026 ini memuat dua pembayaran besar, yaitu THR dan gaji ke-13. THR sudah diterima sebelumnya. Sementara gaji ke-13 inilah yang sekarang sedang kita nantikan bersama. Dalam aturan dan penjelasan yang disampaikan Taspen, ada beberapa poin penting yang perlu Bapak Ibu pahami. Poin pertama adalah tentang waktu pembayaran. Pembayaran gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026 mulai dilaksanakan paling cepat tanggal 2 Juni tahun 2026. Nah, kata paling cepat ini perlu digarisbawahi. Artinya, pembayaran bisa dimulai pada tanggal 2 Juni, tetapi bisa saja ada sebagian penerima yang masuk tanggal 3, tanggal 4, atau setelahnya, tergantung proses di mitra bayar masing-masing. Jadi, kalau tanggal 2 Juni uang belum langsung masuk, jangan panik dulu. Jangan langsung berpikir tidak dapat atau ada masalah. Bisa jadi prosesnya sedang berjalan bertahap. Biasanya, penyaluran melalui bank atau mitra bayar memang bisa berbeda-beda waktunya. Ada yang cepat masuk, ada yang butuh proses sedikit lebih lama. Yang penting, dasar pencairannya sudah jelas, yaitu mulai paling cepat tanggal 2 Juni tahun 2026. Poin kedua yang sangat ditunggu-tunggu adalah soal besaran gaji ke-13. Nah, Bapak Ibu, besaran gaji ke-13 tahun 2026 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei. Jadi, patokannya adalah penghasilan bulan Mei tahun 2026. Misalnya, Bapak Ibu menerima gaji pensiun di bulan Mei sebesar beberapa juta rupiah, maka komponen itulah yang menjadi dasar pembayaran gaji ke-13. Namun, ada kabar baiknya. Gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun. Jadi, kalau selama ini gaji bulanan Bapak Ibu ada potongan bank, potongan koperasi, atau potongan pinjaman lainnya, maka untuk gaji ke-13 disebutkan tidak dikenakan potongan tersebut. Ini tentu kabar yang sangat melegakan, karena banyak pensiunan yang memang berharap gaji ke-13 bisa diterima utuh. Kalaupun ada pajak penghasilan, pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir soal potongan pajak. Karena sesuai ketentuan, pajak penghasilan untuk gaji ke-13 ditanggung pemerintah. Inilah yang membuat banyak pensiunan merasa lega. Misalnya, gaji pensiun bulan Mei biasanya diterima setelah dipotong bank, sehingga jumlah yang masuk ke rekening lebih kecil. Nah, untuk gaji ke-13, karena tidak ada potongan kredit pensiun atau potongan lain, maka jumlah yang diterima bisa lebih besar dari gaji bulanan yang biasa masuk setelah dipotong. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau gaji pensiun kotor Bapak Ibu sekitar 4 juta rupiah, tapi setiap bulan ada potongan bank atau koperasi, sehingga yang masuk ke rekening hanya 2 juta rupiah sekian, maka gaji ke-13 bisa saja mengacu pada komponen penghasilan sebelum potongan tersebut. Jadi yang diterima bisa lebih besar daripada gaji bulanan yang biasa masuk setelah dikurangi cicilan. Ini tentu sangat membantu, apalagi untuk kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, biaya sekolah cucu, kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, atau kebutuhan penting lainnya. Kemudian ada poin berikutnya yang juga tidak kalah penting. Dalam aturan, dijelaskan bahwa terhadap aparatur negara atau penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara, setelah menjadi penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya, maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya satu, yaitu yang nilainya paling besar. Jadi, kalau ada kondisi tertentu di mana seseorang berpotensi menerima dua gaji ke-13 dari status yang berbeda, maka tidak semuanya dibayarkan. Yang dibayarkan hanya satu dan dipilih nilai yang paling besar. Jadi, Bapak Ibu jangan salah paham. Ada kondisi yang hanya bisa menerima satu gaji ke-13, tetapi yang diberikan adalah yang nilainya lebih tinggi. Ini untuk menghindari pembayaran ganda yang tidak sesuai aturan. Jadi, kalau ada yang punya dua status tertentu, misalnya sebagai penerima pensiun aparatur negara dan juga status lain yang berhubungan dengan pejabat negara, maka perlu diperiksa sesuai ketentuan. Intinya, tidak semua status ganda otomatis menerima dua kali. Ada aturan yang mengatur secara jelas. Namun, ada juga poin lain yang berbeda. Dalam hal aparatur negara atau pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau penerima tunjangan janda atau duda,
maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi ada kondisi tertentu di mana seseorang memang bisa menerima gaji ke-13 dari dua hak yang berbeda. Misalnya, Bapak Ibu menerima pensiun sendiri, lalu juga menerima pensiun janda atau luda, atau tunjangan janda atau luda. Maka sesuai ketentuan, gaji ke-13 dapat dibayarkan untuk keduanya. Ini yang sering disebut sebagai orang sebagai double, karena memang ada dua hak yang sah menurut aturan. Tapi perlu diingat, ini bukan untuk semua orang, hanya untuk kondisi yang sesuai dengan ketentuan. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa punya status seperti itu, sebaiknya dicek langsung ke Taspen atau Mitra Bayar agar lebih jelas. Jangan hanya mengira-ngira dari komentar orang lain, karena kondisi setiap penerima pensiun bisa berbeda-beda. Bayangkan saja, kalau seseorang menerima pensiun sendiri dan juga masih berhak menerima pensiun janda atau duda, tentu gaji ke-13 yang dibayarkan pada keduanya akan sangat membantu, apalagi di tengah kebutuhan hidup yang semakin banyak. Harga kebutuhan pokok naik turun, biaya obat tidak murah, kebutuhan anak cucu juga terus berjalan. Jadi gaji ke-13 ini benar-benar menjadi angin segar bagi banyak keluarga pensiunan. Lalu poin berikutnya, bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni tahun 2026 dan seterusnya, maka pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu baru pensiun tertanggal 1 Juni tahun 2026, maka gaji ke-13 kemungkinan masih dibayarkan melalui instansi terakhir tempat bekerja, bukan melalui Taspen atau mitra bayar pensiun seperti penerima pensiun lama. Berbeda dengan Bapak Ibu yang sudah pensiun sebelum-sebelumnya. Kalau sudah menjadi penerima pensiun dan sudah biasa menerima gaji bulanan melalui Taspen, bank, atau kantor pos, maka pembayaran gaji ke-13 akan mengikuti jalur mitra bayar masing-masing. Jadi, ini juga perlu dipahami agar tidak bingung. Yang baru pensiun per tanggal 1 Juni tahun 2026, jalurnya bisa berbeda dengan pensiunan yang sudah lama menerima pensiun. Nah, Taspen juga menutup pengumuman dengan mengingatkan kembali agar para pensiunan berhati-hati terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Ini penting banget, karena begitu ada kabar pencairan, biasanya grup-grup langsung ramai. Ada yang bilang harus daftar ulang, ada yang bilang harus klik link, ada yang bilang harus bayar biaya tertentu. Bahkan ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Bapak Ibu, jangan mudah tergoda. Kalau ada informasi mencurigakan, hubungi call center Taspen di 1.500.919 atau datang langsung ke kantor Taspen terdekat. Di kolom komentar pengumuman Taspen, banyak sekali respons dari masyarakat. Ada yang mengucapkan Alhamdulillah karena akhirnya gaji ke-13 sudah jelas akan cair. Ada juga yang bertanya soal ahli waris. Misalnya, orang tua sudah meninggal. Apakah masih ada hak warisnya? Untuk hal seperti ini, memang sebaiknya langsung ditanyakan ke Taspen. Karena terkait hak ahli waris, biasanya ada syarat dan dokumen tertentu yang harus dicek. Ada juga komentar yang bertanya soal pinjaman koperasi. Misalnya, kalau ada pinjaman koperasi dan biasanya dipotong dari gaji pensiun, apakah gaji ke-13 aman? Nah, Taspen menjelaskan bahwa tambahan penghasilan berupa gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit atau pensiun, kecuali pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan pajak itu pun ditanggung oleh pemerintah. Jadi, kalau Bapak Ibu punya potongan bank atau koperasi pada gaji bulanan, untuk gaji ke-13 ini pada prinsipnya aman dari potongan tersebut. Kemudian ada juga yang bertanya tentang autentikasi. Misalnya, untuk autentikasi, apakah dilakukan 2 kali? Ada yang khawatir bahwa bulan Juni harus autentikasi sekali untuk gaji bulanan dan sekali lagi untuk gaji ke-13. Jawaban Taspen adalah silahkan menunggu informasi lebih lanjut. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya autentikasi dilakukan sesuai jadwal normal saja. Ada yang jadwalnya 1 kali setiap bulan, ada yang 2 bulan sekali, ada juga yang 3 bulan sekali. Gaji ke-13 biasanya mengikuti status autentikasi yang berlaku. Bukan berarti otomatis harus 2 kali. Tapi tetap, Bapak Ibu harus memperhatikan informasi resmi. Kalau aplikasi meminta autentikasi sesuai jadwal, lakukan saja. Jangan menunda, karena autentikasi ini berkaitan dengan kelancaran pembayaran.
Kalau ada kendala saat autentikasi melalui Andal by Taspen, bisa minta bantuan keluarga, datang ke mitra bayar, atau menghubungi Taspen. Ada juga komentar lucu dari netizen yang bilang akhirnya tidak diteror terus oleh ibunya karena tiap hari ditanya soal gaji ke-13. Ini memang menggambarkan betapa banyak keluarga pensiunan yang menunggu kepastian. Wajar saja, karena gaji ke-13 ini sangat berarti. Bukan sekedar tambahan, tapi bisa menjadi pegangan untuk banyak kebutuhan penting. Lalu ada yang bertanya, apakah benar autentikasi bulan Juni dilakukan dua kali? Pertama untuk gaji bulan Juni, dan kedua untuk gaji ke-13? Lagi-lagi, Taspen meminta agar menunggu informasi lebih lanjut. Tapi kalau melihat pola sebelumnya, biasanya tidak perlu autentikasi dua kali. Cukup autentikasi normal sesuai jadwal masing-masing penerima. Gaji bulan dan gaji ke-13 bisa masuk berdekatan atau bersamaan, tergantung sistem mitra bayar. Ada juga yang bertanya soal pensiunan per tanggal 1 Mei. Misalnya, kalau yang purna tugas per tanggal 1 Mei, gaji ke-13 tetap tanggal 2 Juni kah? Tasper menjawab bahwa pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 paling cepat pada tanggal 2 Juni tahun 2026. Artinya, jika memang status dan haknya sudah masuk sebagai penerima pensiun dan memenuhi syarat, maka pembayaran mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, untuk kepastian pribadi, tetap lebih baik dicek langsung berdasarkan data masing-masing. Pertanyaan lain yang muncul adalah soal pensiun ahli waris atau anak. Apakah juga dapat gaji ke-13? Taspen menyampaikan bahwa apabila masih berhak menerima gaji pensiun bulanan Mei, maka masih berhak menerima gaji ke-13. Ini poin penting. Jadi patokannya adalah hak atas pensiun bulanan Mei. Kalau pada bulan Mei masih berhak menerima pensiun, maka berpotensi masih berhak menerima gaji ke-13 sesuai ketentuan. Ada juga yang bertanya apakah ini termasuk pensiunan veteran. Untuk hal seperti ini, biasanya Taspen akan meminta pengecekan data lebih lanjut. Karena kategori penerima manfaat bisa berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan data resmi. Jadi, jangan langsung menyimpulkan sebelum data dicek. Bapak Ibu, dari semua penjelasan ini, sekarang sudah semakin jelas bahwa pencairan gaji ke-13 pensiunan tahun 2026 dilakukan paling cepat mulai tanggal 2 Juni tahun 2026. Kalau sekarang tanggal 22 Mei, berarti kurang lebih tinggal sekitar 10-11 hari lagi menuju awal pencairan. Tentu ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Namun sekali lagi, jangan lupa, kata kuncinya adalah paling cepat. Jadi kalau tanggal 2 Juni belum masuk, tetap tenang. Cek secara berkala rekening atau mitra bayar masing-masing. Jangan mudah percaya informasi palsu. Jangan klik link aneh. Jangan berikan data pribadi, nomor rekening, PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun. Semua informasi resmi sebaiknya dicek melalui kanal resmi Taspen. Semoga pencairan gaji ke-13 tahun 2026 ini berjalan lancar tanpa kendala. Semoga Bapak Ibu penerima pensiun bisa menerima haknya tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dan bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan yang paling penting. Bagi yang punya cicilan, semoga gaji ke-13 ini tetap aman dari potongan. Bagi yang membutuhkan untuk biaya keluarga, semoga menjadi rejeki yang berkah. Dan bagi yang menunggu sejak lama, semoga kabar resmi ini membuat hati lebih tenang. Jadi, Bapak Ibu, intinya jelas ya. Taspen resmi mengumumkan pembayaran gaji ke-13 pensiunan tahun 2026 mulai disalurkan paling cepat tanggal 2 Juni tahun 2026. Penyaluran dilakukan melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Dasar aturannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Besarannya mengacu pada komponen penghasilan bulan Mei. Gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun. Pajak penghasilan jika ada ditanggung pemerintah. Dan jangan lupa lakukan autentikasi sesuai jadwal melalui Andal by Taspen. Terus pantau informasi resmi, jangan panik, dan tetap waspada terhadap penipuan. Mudah-mudahan kabar baik ini menjadi awal yang menyenangkan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan gaji ke-13 bisa cair tanpa hambatan.